Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, perayaan Tahun Baru Imlek tak hanya membawa kegembiraan bagi warga yang merayakannya, tapi juga bagi para pedagang perlengkapan Imlek seperti penjual angpau di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Imlek membawa berkah bagi para penjual angpau alias amplop kecil yang biasa digunakan untuk berbagi. Penjualan angpau di kawasan Pecinan, Glodok, Jakarta Barat meningkat drastis setiap Imlek tiba. Bahkan pembeli bukan hanya berasal dari Jakarta, tapi banyak juga pengunjung dari luar pulau yang membeli perlengkapan Imlek mereka di kawasan Glodok. Alhamdulillah penjualannya bagus tahun ini, ramai-ramai orangnya ya. Kalau tahun kemarin kebanyakan hujan gitu, jadi ramai tahun sekarang. Ya gitu. Oke, Bang Ilyas, ini kalau boleh tahu nih, apa yang paling banyak dicari? Terus omsetnya berapa nih kalau boleh dibagi? Boleh, yang banyak dicari kebiasaannya ampau, lampion, sama tempelan kayak gini bos. Omsetnya sekitaran 3 atau 4 lebih lah bos, gitu Pak. Iya. Per hari tuh? Iya, per hari. Yang memasuki Tahun Kuda Api berdasarkan kebudayaan Tiongkok dipercaya membawa keberuntungan bagi beberapa sektor bisnis dan juga investasi. Dalam perspektif Feng Shui, pilihan instrumen investasi diyakini dipengaruhi karakter energi tahunan yang dianggap memengaruhi ritme pergerakan finansial. Sejumlah pakar Feng Shui menilai Tahun Kuda Api memiliki karakter fluktuasi lebih tinggi dibanding periode lainnya, sehingga strategi investasi perlu disesuaikan dengan profil risiko masing-masing individu. Instrumen yang relatif stabil dapat menjadi pilihan bagi investor umum yang terbiasa menghadapi gejolak pasar. Sementara dari sektor bisnis akan ada beberapa bidang usaha yang diprediksi akan berjalan baik di Tahun Kuda Api, termasuk elemen api. Ya, Saudara, lalu sektor bisnis dan investasi apa saja yang diprediksi dapat mendatangkan cuan di Tahun Kuda Api ini dan mana saja yang sebaiknya dihindari? Telah hadir di studio Kompas TV pakar Feng Shui Jenny Kumaladewi atau akrab disapa Jenny Feng Shui. Selamat pagi, Bu Jenny. Halo pagi. Bu Jenny, ini kan kita memasuki Tahun Kuda Api. Iya. Secara karakter itu Tahun Kuda Api itu seperti apa sih? Kalau kita ingat api kan api panas begitu. Apakah seperti elemen api itu? Iya, dan kuda sendiri kan sebenarnya kalau kita lihat dari 12 sio, kuda adalah sio yang paling impulsif, yang energik, bergairah gitu ya. Jadi sebenarnya kuda itu ya memang sio yang cukup, sebenarnya diharapkan sio yang cukup bergerak dinamis dan bergairah gitu ya. Tapi si kuda ini juga jangan lupa saking terlalu impulsifnya terkadang tuh ada sifatnya juga pekerja keras, jadi kerja keras sebagai kuda gitu. Oh oke, berarti kata-kata itu tuh berarti berlaku di tahun berlaku juga. Dan tapi memang di tahun ini tuh selain kita harus berstrategi karena kuda ada elemen api ditambah api lagi, jadi terjadi over energi api. Nah di sini artinya berarti kalau api ketemu api, apinya jadi panas kan. Nah jadi artinya banyak orang memang berharap yang lebih karena kan kudanya impulsif, kudanya kan bersemangat, berambisi gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang yang terjadi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu kadang-kadang kita harus menyesuaikan dengan kemampuan. Jadi kadang-kadang tuh kita harus mempertimbangkan juga nggak boleh terlalu FOMO gitu. Kita mendingan JOMO aja, joy of missing out daripada kita FOMO ikut-ikutan. Karena kuda ini membawa juga takutnya nanti kalau kelebihan energi tidak terjadi, jadinya akhirnya kita tidak seimbang juga dan harus realistis juga. Bergeraknya tuh satu persatu penuh dengan strategi juga gitu. Sebelum kita bergerak ke bagaimana sektor bisnis dan juga investasinya, kita berbicara dulu terkait dengan sio-sio yang mana saja yang hoki di tahun ini dan juga yang ciong di tahun ini. Jadi tahun ini memang sio yang cukup seimbang adalah yang bisa berkomunikasi dengan kuda tentunya ya. Itu sio kambing. Kambing itu terkenal sama-sama makan rumput, enggak sih, sama-sama bisa berkomunikasi baik kuda dan kambing. Lalu juga anjing, sio anjing yang sifatnya menjaga kestabilan. Tahun ini kita harus menjaga supaya stabil sampai akhir tahun itu juga udah bagus banget gitu ya. Ditambah dengan sio macan. Macan juga dengan karakter powernya itu bisa membawa si kuda untuk lebih bekerja sama dan berkolaborasi yang baik gitu ya di tahun ini. Berarti fokus di tahun ini lebih ke agar stabil saja atau bisa juga growth atau bertumbuh?
Karena belajar dari tahun sebelumnya juga ada elemen api yang terjadi dari si ular tadi kan. Nah tahun ini tetap ada api. Jadi kita belajar dari tahun sebelumnya juga. Kan tahun sebelumnya kan dar-der-dor banget kan. Banyak yang membuat kita jadi tak terduga. Nah itu pelajaran buat kita. Sekarang tahun kuda itu kita harus berusaha menstabilkan kehidupan dalam semua aspek gitu. Jadi jangan sampai berharap yang terlalu lebih, tapi tidak sesuai dengan kemampuan, itu intinya gitu. Jadi sesuai. Nah bergeraknya itu pun satu persatu dengan rencana matang ya. Karena dari pergerakan dari siklus keseimbangan tiap bulan itu kita maksimal tuh cuma di awal tahun gitu. Jadi di Januari Februari. Nah sisanya itu kita harus berjuang keras gitu ya. Nanti kita akan bagus lagi sekitar bulan Oktober gitu ya. Jadi sisa perjuangannya itu masih panjang ya. Iya, waktunya masih panjang. Sebenarnya baru Februari pertengahan gitu ya, ibaratnya baru masuk tahun pertama bulan pertama di tahun kuda api gitu ya. Oke, ini perpaduan antara kuda dan juga api. Api, betul. Apa saja sih sisi negatif dan juga positifnya? Sisi negatifnya itu yang kita bilang tadi kan, banyak orang itu jadi agak sedikit impulsif, terus juga bersemangat tapi yang terjadi tidak sesuai gitu ya. Sisi positifnya memang orang jadi lebih kreatif dan bersemangat juga, tapi semangat harus diimbangi dengan kondisi kemampuan juga ya gitu ya. Jadi, nah terus kuda ini juga terkenal orang pekerja keras. Jadi banyak orang tahun ini memang siap juga untuk struggle. Nah itu juga sebenarnya sisi negatifnya lagi adalah persaingan. Jadi diam-diam ini terjadi persaingan bisnis yang sebenarnya tidak, ya kita bilang memang nyata, tapi akhirnya juga harus realistis juga gitu ya. Nah, tapi juga ada sisi negatifnya lagi, memancing emosi. Jadi banyak orang tuh kayak rekan-rekan kerja, terkadang juga memancing emosi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari anggota keluarga memancing emosi. Dalam kehidupan bisnis juga kadang-kadang tuh aktivitas yang kita lakukan tiba-tiba juga membuat kita jadi emosi. Nah, itu juga harus hati-hati juga. Dan yang pasti tuh kita harus konsisten satu persatu, terus juga struggle dan kerja keras sih. Lihatin grafiknya itu juga kan di pertengahan tahun setelah Februari langsung anjlok gitu. Oke, artinya ini mengingat api yang panas juga sepertinya kita akan mengalami hari-hari yang panas paling tidak sampai Oktober nanti begitu ya. Iya, bisnis juga jadi panas juga. Jadi banyak orang yang menimbulkan emosi. Nah, ngomong-ngomong soal sektor bisnis, Bu Jenny, dari elemen apa saja yang kira-kira akan menyala nih bisnis di tahun kuda api ini? Jadi elemen yang bagus di tahun kuda api adalah elemen logam tentunya. Jadi berhubungan dengan bisnis e-commerce, telekomunikasi, otomotif gitu ya. Itu masih cukup oke. Tanah juga masih oke. Tanah yang berhubungan dengan properti, terus asuransi gitu ya. HRD itu juga yang lagi dicari orang saat sekarang ini ya. Di samping itu juga selain logam, tanah, terus air, perbankan juga cukup oke. Distribusi juga minyak juga semoga harga minyak stabil sih karena tahun ini mestinya lebih baik gitu ya, makanya juga ada si pemimpin negara yang mau ngambil sumber minyak gitu ya. Nah lalu juga itu sih memang yang bagus gitu. Kalau mau merinci tadi itu kan tadi elemennya dan sektornya. Kalau bidang usahanya misalkan tadi air, bidang usaha apa saja sih? Iya. Tadi kalau berhubungan dengan bidang usaha tadi kan logam itu kan berhubungan dengan penjualan e-commerce kan, digital marketing gitu ya. Kalau berhubungan dengan tanah itu properti pastinya. Terus kayak bisnis kos-kosan, terus jual beli properti atau para konsultan HRD itu juga masih oke gitu ya. Nah kalau bisnis air tuh kayak distribusi, kayak toko kelontong gitu masih oke juga. Terus kayak ya distributor itu masih oke, minyak itu juga tuh. Nah terus kalau yang berhubungan dengan air lagi adalah event organizer itu juga air gitu. Oke, tadi kan Bu Jenny sempat bilang bahwa tahun ini sebaiknya fokus lebih ke stabilitas dulu deh daripada maju ataupun growth begitu ataupun tumbuh. Sebetulnya apa sih yang bisa dimaksimalkan oleh para pelaku bisnis di tahun kuda api ini agar bisa tetap stabil? Ya, yang pertama kita harus mempersiapkan strategi jangka panjang pastinya. Jadi kita nggak bisa cuan sesaat. Kayak orang tuh investasi ikut-ikutan kayak FOMO ya, Logam Mulia itu kan cuan sesaat tuh nggak mungkin. Jadi ini adalah cuan yang jangka panjang. Jadi semua pebisnis itu harusnya membuat strategi jangka panjang gitu ya, jangka menengah dan jangka panjang intinya gitu. Lalu juga siap menghadapi kayak personel yang siap struggle juga karena tahunnya bukan tahun yang mudah juga untuk dihadapi gitu ya. Jadi kita harus berjuang gitu ya. Jadi nggak ada lagi orang yang mengandalkan manja-manjaan. Tapi yang kondisi yang terjadi banyak libur gitu lah kan. Libur ini kan buat auranya jadi kayak kembali jadi nol, jadi malas, jadi yin lagi kan, nggak bergairah. Nah itu harus kita lawan gitu karena si kuda ini kan kerjanya kan kadang-kadang juga memberontak juga kan gitu. Jadi kita harus melawan energi bahwa libur ini habis libur bawahnya pasti pengen libur gitu. Berarti tahun ini intinya itu
bukan tahun untuk orang yang bermalas-malasan ataupun orang malas, tapi tahun bagi mereka yang untuk bekerja keras. Bekerja keras betul, gitu betul, ya. betul. Tapi bekerja keras maksudnya misalnya terjadi persaingan kayak tahun ini kan sio yang kurang bagus kan sio kuda dan sio tikus kan. Jadi sio kuda sendiri kan juga bersaing dengan, jadi kita artinya banyak saingan-saingan tuh yang benar-benar dalam pekerjaan, dalam bisnis juga yang benar-benar harus dihadapi juga gitu. Apakah tadi kan disebutkan ada persaingan, tadi juga sio kuda justru memang kurang bagus di tahun ini. Tantangan apa saja sih yang perlu diwaspadai khususnya bagi mereka pelaku bisnis? Tantangannya itu adalah impulsif. Jadi orang yang banyak langsung terpancing gitu ya. Jadi kalau mereka lihat ini langsung terpancing ke bawah gitu. Nah itu yang harus dihindari karena itu nantinya bisa membawa masalah juga gitu. Jadi kayak misalnya ada situasi tertentu, misalnya situasi kemarin tiba-tiba harga logam mulia naik, langsung pada beli gitu ya biar bisa cuan cepat. Itu juga kan kayak impulsif, orang bergerak cepat gitu kan ya. Nah tapi sebenarnya itu harus berhati-hati gitu. Jadi seperti itu kondisinya. Atau misalnya tiba-tiba pasar itu kayak kemarin nilai saham lagi koreksi gitu ya, orang langsung terbawa aura tersebut kan. Nah itu juga sebenarnya harus berhati-hati, jangan sampai langsung terbawa dalam kondisi cepat-cepat gitu, nggak boleh in rush. Jadi bergeraknya itu harus berpikir jangka panjang sih menurut saya, nggak boleh harus terbawa. Berpikir jangka panjang, berarti betul. ini konteksnya investasi begitu ya. Nah kalau kita bergeser ke investasi tadi, apa sih yang paling cocok di tahun kuda api? Investasi yang high risk kah, low risk kah, atau justru kita harus pilih juga klasifikasinya harus agresif kah, atau justru yang stabil tadi disebutkan oleh Bu Jenny. Tapi tahan dulu jawabannya, kita sesaat lagi kembali tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Anda kembali bersama kami di Kompas Bisnis, saudara, dan kita lanjutkan perbincangan bersama pakar Feng Shui, Jenny Feng Shui di studio Kompas TV. Bu Jenny, tadi kita ngobrolin soal investasi begitu. Investasi apa sih yang paling cocok di tahun kuda api ini? Apakah yang low risk atau high risk, yang agresif atau justru yang bertahap saja gitu? Ya, jadi sebenarnya hindari yang agresif itu tadi karena kudanya terlalu agresif. Jadi kudanya itu kuda api, hati-hati juga. Saya sih lebih menyarankan yang low risk aja. Jadi supaya lebih safe dan stable. Jadi sampai kita bertahan sampai akhir tahun juga. Jadi jangan selalu high risk. Tahun ini tuh high risk tidak menjadi high return juga gitu ya. Jadi investasinya lebih sifatnya tuh lebih jangka panjang. Jadi lebih ke arah long term investment, lalu juga long term strategy juga gitu. Saya sih itu. Tadi kan kalau kita berbicara soal instrumen investasi banyak sekali. Ada misalkan yang stabil-stabil, reksadana, ada juga tadi obligasi walaupun memang ada waktunya, ada juga deposito, dan juga ada pilihan terakhir sebetulnya tapi tergerus inflasi adalah menabung. Disarankan yang mana nih? Karena tahun ini tuh kan tahun kuda api yang impulsif ya. Pengeluaran tak terduga masih tetap bisa terjadi juga gitu. Jadi kita harus mempunyai saving juga menurut saya. Jadi sebenarnya deposito juga cukup bagus juga sih. Jadi kadang kita membuat aman kan. Jadi nggak tergoda dengan hal-hal yang lainnya gitu ya. Tapi kalau memang udah terbiasa juga emang pengen jangka panjang lagi seperti obligasi, reksadana itu juga masih oke gitu ya. Jadi itu adalah investment jangka panjang yang juga bisa menjanjikan juga gitu ya. Deposito juga masih oke. Jadi yang penting tuh kita masih punya dana cadangan lah. Dana cadangan untuk bisa kalau sampai terjadi tiba-tiba kita ada pengeluaran yang tak terduga terjadi gitu loh. Berarti yang harus dipenuhi adalah dana daruratnya dulu gitu, betul. Baru ke instrumen investasi lainnya yang disarankan yang low risk tadi. Nah, tadi kan kita berbicara soal yang low risk dari reksadana, juga tadi ada obligasi dan juga deposito. Nah, yang tengah digandrungi akhir-akhir ini adalah emas, dan kenaikannya itu cukup tinggi apalagi dibandingkan tahun lalu hampir 100% begitu. Nah, bagaimana dengan emas dan juga perak begitu yang juga tinggi? Apakah ini trennya akan masih terus berlanjut di tahun kuda api? Sebenarnya logam masuk merupakan bidang yang bagus juga sih, logam. Tapi kan banyak logam juga. Logam itu bisa teknologi, bisa berhubungan dengan e-commerce, otomotif, manufacture. Emas juga masuk di situ gitu ya. Nah, emas ini masih tetap akan cukup menjanjikan juga. Hanya tapi kalau kita lihat secara keseimbangan bisnis, kalau udah terlalu tinggi kan kita tidak bisa langsung high risk, maksudnya bisa langsung cuan cepat gitu ya. Nah, jadi disarankan memang kalau memberi emas itu sifatnya disimpan untuk jangka waktu yang cukup panjang, atau yang tadi diceritainnya bahwa kita bisa beli emas nyicil dengan nilai tertentu, itu juga akan lebih baik sih. Jadi nggak langsung dijual sesaat itu. Jadi tidak boleh euforia, FOMO, cepat naik, cepat beli, cepat jual gitu. Jadi strateginya seperti apa untuk membeli emas? Kan emas tuh sekarang harga per gramnya aja sudah 3
3 juta begitu. Kurang sih sebetulnya, cuman kenyataannya di lapangan yang beli emas fisik di butik-butik ada sampai yang menjualnya 3,5 juta. Jadi strateginya gimana tadi? Apa nyicil tadi itu? Ya nyicil tadi lebih baik sih ya. Jadi kalau misalnya kita ada angka sekian, jadi beli emas digital zaman sekarang ya berarti ya. Emas digital tuh nanti kan bisa bertahap kan dengan tabungan sekian, nanti begitu udah mencapai nilai tertentu baru kita dapat fisiknya, itu juga bisa lebih baik. Tapi memang harus realistis juga. Kalau memang akhirnya harga emas sudah terlalu tinggi dan kita mencapai angka itu juga agak berat gitu ya ibaratnya ya. Jadi jangan dipaksakan. Oke. Jadi intinya kalau kita berbicara emas dan juga perak masih ada potensi kenaikan. Masih bahkan tambang pun juga masih tetap bagus. Tambang yang berhubungan dengan emas, perak, nikel, tembaga, batu bara itu masih cukup berpeluang juga sih gitu. Tapi emas termasuk juga kan tambang juga kan gitu, masih cukup bagus juga gitu loh. Nah, kalau tadi kan emas itu termasuk yang juga aman lah, safe haven disebutnya, karena kayak menahan inflasi begitu. Tadi Bu Jani mengatakan hindari dulu lah yang high risk, tapi bagi mereka yang memang sudah terlanjur berinvestasi di saham ataupun juga kripto, apa yang sebaiknya dilakukan begitu? Apakah wait and see aja dulu atau tetap rutin membeli, karena kan ada investing juga selain dari trading di pasar saham? Ya, jadi bener wait and see tadi ya. Lalu kita juga do the right moment in the right time gitu ya. Bisa kita lihat juga grafik yang tadi, bahwa misalnya pada saat grafiknya itu turun, jangan cepat-cepat ke bawah langsung jual gitu ya. Jadi kita harus berpikir juga jangka panjang lah. Makanya saya sebenarnya menghindari hal-hal yang cepat-cepat tahun ini tuh. Ya. Jadi kalau cepat-cepat itu takutnya bisa terjebak masalah gitu loh. Karena kan kudanya kuda api, gara-gara kecepatan akhirnya kudanya lompat jatuh gitu ya. Jadi itu harus dihindari juga sih. Jadi buat yang udah bermain hal-hal yang spekulatif, sebaiknya sedikit menahan, ngerem gitu loh, ngerem ambisinya, ngerem emosinya gitu loh, karena kan emosi kepancing bisa langsung cepet beli, cepet jual. Nah itu yang harus dipegang tahun ini gitu ya. Jadi ya sifatnya mendingan kita mainnya yang jangka panjang aja lah gitu. Kan di saham juga ada jangka panjang tuh tadi, seperti sektor perbankan begitu, ada orang yang memang nyicil nabung aja begitu di pasar saham tanpa melihat fluktuasi IHSG harian. Nih kalau kita berbicara terkait dengan sektor di saham juga kan ada beberapa yang memang lagi manggung begitu ya Bu. Kira-kira yang berpotensi cuan di saham di tahun kuda api ini apa? Kan ada sektor keuangan tadi, perbankan yang kita bahas, ada teknologi, ada juga transportasi, ada komoditas. Tadi sempat membahas emas juga kan bukan hanya fisiknya tapi juga ada sahamnya. Gitu. Jadi sebenarnya yang masih cukup menjanjikan adalah saham-saham perbankan masih oke. Lalu otomotif masih bagus juga, masih oke lah ya, otomotif, perbankan, lalu juga teknologi itu juga masih oke. Lalu properti, logam tadi ya? Ya logam, berhubungan dengan otomotif kan. Lalu properti netral, jadi kayak berhubungan dengan saham-saham properti netral jatuhnya gitu. Yang agak sedikit memang berstrategi ya berhubungan dengan perkebunan gitu ya, perkebunan dengan peternakan, sumber daya alam kayak gitu-gitu memang agak sedikit harus berstrategi juga. Consumer goods? Consumer goods sebenarnya kalau consumer goods itu berhubungan dengan distribusi gitu ya. Jadi kan ada yang sifatnya bukan produksi, itu masih oke. Tapi kalau consumer goods ya produksi, itu memang harus berstrategi juga sih gitu loh ya. Kayak makanan-makanan itu juga consumer goods kan berarti kan ya, itu memang agak sedikit harus berstrategi juga sih. Tapi masih bisa cuan juga tetap sih. Sebetulnya kalau kita garis bawahi, potensi cuan masih ada, tapi banyak yang harus diwaspadai begitulah. Kalau di dunia saham, instrumen investasi saham begitu, apa yang perlu diwaspadai? Karena memang sebelum tahun kuda ini juga masuk, volatilitasnya juga cukup tinggi, naik turunnya juga cukup tinggi. Apa yang perlu diwaspadai oleh investor saham yang memang sudah terlanjur begitu mereka berinvestasi di dunia saham, dan bahkan juga yang lebih tinggi lagi risikonya seperti kripto? Kalau udah terlanjur seperti itu ya memang kita harus mengikhlaskan juga sih. jadi cut loss. Ya cut loss juga sih maksudnya karena udah terlanjur terjadi kan. Kalau sampai kita juga dipikirin nanti jadi masalah juga ke kesehatan dan lain sebagainya, aktivitas jadi nggak lancar juga. Jadi mendingan siap berbesar hati juga kalau emang akhirnya terjadi memang udah cut loss ya udah, tapi kita memulai hal yang baru, jangan ambil resiko lagi gitu loh. Jadi kita memang lebih baik
netralin aja lah, kita mulai yang tidak ambil resiko terlalu tinggi gitu loh. Emang cut loss itu ya jadi salah satu solusi juga sih. Oke, tapi kalau tadi sampai Oktober tahun ini, artinya setelah Oktober masih lebih baik begitu? Oktober itu kalau dibilang mesti good month of the year di tahun kuda api juga gitu ya. Jadi Oktober itu masih oke. Tapi sebelumnya itu memang kayak fluktuatif gitu ya. Pertengahan tahun semester pertama ini memang agak sedikit harus berstrategi juga ya karena agak berat gitu ya. Tapi lewat semester pertama, semester kedua tuh awal tahun mesti tetap berjuang. Ya mungkin setelahnya di kuartal terakhir kita baru bisa lebih sedikit stabil juga lah gitu. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong soal bursa dan juga IHSG kan sebetulnya ada target-target sendiri ya Bu ya. Iya. Di awal tahun, di tahun ini di Januari itu kan IHSG sempat menembus 9.000, tapi turun karena memang ada teguran-teguran dari asing. Dan ada target dari pemerintah yaitu mencapai level 10.000 hingga akhir tahun 2026. Bu Jenny melihatnya apakah ini bisa tercapai? Ya namanya tahun kuda ya, tahun yang kerja keras, kita harus realistis juga gitu ya. Target yang terlalu tinggi itu ya memang kayaknya tuh memang kadang-kadang itu harus perlu perjuangan gitu ya. Jadi kayaknya mendingan buat target itu yang sesuai dengan kemampuan kita aja. Jadi realistis gitu ya sebenarnya gitu ya. Jadi nah memang di awal tahun itu sebenarnya masih tahun bulan bagus juga sepanjang tahun ular kayu dan kuda apinya Februari. Jadi memang sebenarnya yang paling maksimal tuh di awal tahun ini. Nah sisanya itu memang kita semuanya itu memang kayak harus sedikit perlu banyak strategi juga sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau menempatkan target jangan yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya, kondisinya harus realistis aja. Harus realistis begitu ya. Betul. Tadi juga disebutkan oleh Bu Jenny soal tahun kuda api ini dipenuhi dengan emosi. Iya. Nah, bagaimana caranya begitu bagi mereka kita para pelaku bisnis dan juga investor begitu agar tidak mengambil keputusan dengan emosi begitu di tahun kuda ini? Ya ini memang gampang-gampang susah juga karena si kuda tadi terlalu impulsif dan energik juga. Akhirnya banyak orang tuh terpancing untuk langsung terbawa nafsu gitu ya. Ini sebenarnya satu kuncinya adalah kita memikirkan jangka panjang juga. Jadi duduk tenang, lalu melihat beberapa masukan-masukan dulu atau mengkaji beberapa hal. Jadi perlu strategi akhirnya gitu. Jadi kayaknya nggak boleh langsung bergerak terburu-buru aja intinya. Jadi bergeraknya itu berpikir tenang satu persatu jangka panjang intinya gitu sih. Ini berarti penuh dengan kehati-hatian begitu ya? Harus hati-hati juga betul. Kalau tadi kan dari sisi pelaku bisnis dan juga investor, ada juga pertanyaan mungkin buat sebagian dari pemirsa Kompas TV, bagaimana kalau karyawan, bagaimana kalau pekerja, strateginya apa di tahun kuda api ini, apakah ada risiko-risiko juga yang akan dihadapi karyawan, bagaimana jika karyawan ini ingin switch career gitu, pindah pekerjaan? Ya, tahun kuda api kan tahun yang penuh dengan resiko gitu ya, jadi sebenarnya dimanapun tempat, tetap aja kita harus kerja keras sebagai kuda gitu ya. Jadi sama aja kita buat karyawan. Mau investasi, mau pelaku bisnis, mau karyawan sebetulnya sama aja. Betul sama aja ya. Nah kalau misalnya kita kayak tergiur untuk pindah kerja itu sebenarnya kan langkah besar. Jadi di tahun kuda api ini tidak disarankan untuk melakukan langkah besar. Baik itu pelaku bisnis ataupun juga karyawan tidak boleh melakukan langkah besar. Kalau yang pelaku bisnis mungkin kayak memperluas usaha atau berubah bidang bisnis itu kan langkah besar juga. Nah kalau karyawan itu pindah pekerjaan karena dimanapun tempat juga tahun ini tetap aja masih struggle dan harus kerja keras sebagai kuda gitu ya ibaratnya. Jadi kita mendingan bertahan di tempat yang udah ada, menjaga kestabilan juga di tempat yang udah ada. Nah karena itu sangat butuh elemen yang menstabilkan itu tadi gitu loh. Jadi makanya tanah jadi lebih bagus juga tahun ini. Baik, intinya sama harus saja begitu stabil. Di pelaku bisnis, di investor ataupun investasi maupun mereka para pegawai juga intinya kedepankan stabilitas terlebih dahulu. Ya, dan jangan mengambil langkah besar terburu-buru gitu ya. Kecuali memang langkahnya itu udah dipersiapkan dari 2-3 tahun sebelumnya. Misalnya kayak mau memperluas usaha, udah direncanakan 3 tahun sebelumnya ya kita tetap harus terjadi juga kan. Tapi kalau tiba-tiba baru impulsif itu tidak boleh. Jadi tidak boleh terjadi pergerakan yang impulsif tahun ini. Baik, jangan mengambil keputusan yang besar dengan terburu-buru apalagi tadi impulsif. Terima kasih Jenny Feng Shui, pakar Feng Shui telah bergabung bersama kami atas waktunya memberikan insight di hari yang berbahagia ini di waktu yang tepat di Imlek. Terima kasih Bu Jenny pagi ini, terima kasih.